Halo sobat, jumpa lagi di channel Hari Solo Epic. Semoga sobat semua dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, bahagia senantiasa. Kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kisah Ramayana dalam episode Bukbis Gugur. Bagi sobat yang baru mampir di channel ini, silahkan untuk mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, share, komen, dan like. Jangan lupa bunyikan pula tombol notifikasi agar dapat mengetahui jika ada video yang terbaru. Terima kasih, selamat menikmati, salam budaya. Rahwana sudah tidak sabar untuk melihat Prabu Rama dan Lesmana yang dikatakan Trigangga ada di dalam cupu. Ayo cepat tunjukkan Rama dan Lesmana di hadapanku. Hei, ketek elek. Baik, akan hamba tunjukkan. Trigangga segera mengeluarkan Rama dan Lesmana dari dalam cupu. Girang ekspresi wajah Rahwana melihat Rama dan Lesmana sudah ada di hadapannya. Hahaha, tak kusangka ternyata semudah itu kalian berdua takluk oleh monyet putih ini. Segera tiba hari bahagiaku bersanding dengan Sinta, ucap Rahwana dengan pongahnya. Belum puas Rahwana mengungkapkan kegembiraannya, tiba-tiba Trigangga menyela. Gusti Prabu, bolehkah sekarang hamba diakui sebagai putra Paduka? Trigangga, engkau memang pantas menjadi putraku, sejajar dengan Indrajit, Bukbis, dan lainnya. Tetapi diamlah sebentar. Aku menyelesaikan bicara dengan dua satrio yang sedang menunggu ajal ini. Pungkas Rahwana kemudian melanjutkan bicara kepada Rama dan Laksmana. Beraninya kalian yang tanpa mempunyai andalan mau mengalahkanku, Prabu Rahwana yang kondang sejagat raya kesaktiannya. Hei satria yang tak berguna, berkacalah Rahwana, betapa rendahnya harga dirimu, bertindak durjana, menculik istri orang, mengorbankan rakyat, sanak saudara dan negaramu hanya untuk menuruti keinginanmu yang angkara murka. Sekarang aku sudah menjadi tawananmu. Terserah apa yang akan kau lakukan kepada kami berdua, ucap Rama dengan lantang. Sudah, jangan banyak mulut. Nasibmu sudah tinggal melihat matahari untuk hari ini. Besok akan kupenggal kepalamu di hadapan Dewi Sinta. Pekik Rahwana kemudian memanggil Trigangga. Terhenyak Trigangga mendengar namanya dipanggil Rahwana. Ada dawuh apa, Romo? Bawa masuk ke dalam penjara mereka berdua sebelum kita penggal kepalanya besok pagi di hadapan Sinta, perintah Rahwana. Trigangga termangu mendengar perintah itu.
ia kembali merasa bimbang, apakah Raja Angkara Murka itu benar ayahnya. Di dalam hati ia merasa tidak tega dengan keadaan Prabu Rama dan Lesmana, sehingga tidak segera merespon perintah Rahwana. "Hei Trigangga, sudah tulikah telingamu? Cepat laksanakan perintahku." Trigangga segera membawa Rama dan Laksmana ke dalam penjara yang letaknya berjauhan dengan istana. Kabar tentang tertawanya Prabu Rama dan Lesmana telah tersebar ke seantero Alengka, tak terkecuali Dewi Sinta. Ia bertanya kepada Trijatha tentang kebenaran kabar itu. Trijatha berusaha menghibur hati junjungannya dengan mengatakan bahwa bisa saja kabar itu tidak benar, hanya untuk meneror sang dewi saja. Namun Sinta belum merasa lega, kemudian menyuruh Trijatha membuktikan dengan mencari tahu ke penjara Alengka. Ketika Trijatha sedang berjalan, bertemu dengan Anoman yang sudah dikenalnya. Ternyata Anoman juga sedang mencari keberadaan Rama dan Laksmana. Kemudian Anoman menyuruh Trijatha mencari kendi untuk dimasuki Anoman agar tidak diketahui Trigangga yang menjaga penjara. Trijatha menuju penjara dengan membawa kendi itu, dicegat oleh Trigangga karena Trijatha memaksa untuk menjenguk Rama dan Laksmana. Terjadilah saling dorong sehingga kendi yang dibawanya terjatuh. Maka keluarlah Anoman. Melihat hal itu, Trigangga segera menyerangnya. Terjadilah perang tanding yang seru sesama kera berbulu putih. Setelah beberapa waktu mereka bertempur saling menyerang, beradu kesaktian, tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran Bathara Narada. Bathara Narada berkata, lole lole, pergenjong pergenjong warudoyong, berhenti kalian yang berkelahi. Serentak Trigangga dan Anoman berhenti berkelahi dan mengaturkan sembah. Kemudian Bathara Narada menjelaskan bahwa mereka berdua adalah bapak dan anak, karena Trigangga adalah anak dari Sayempraba, penghuni Guwa Kiskendha, yang pernah gandrung kepada Anoman, dan tanpa kesadaran Anoman telah mengandung karenanya. Dua wanara putih itu kemudian saling berpelukan dan Bathara Narada kembali ke kahyangan. Tak menunggu waktu lagi, Trigangga dan Anoman segera membebaskan Rama dan Laksmana dari penjara. Sebelum kembali ke Swelogiri, Anoman berpesan kepada Trijatha supaya menyampaikan kabar kepada Dewi Sinta bahwa Prabu Rama dalam keadaan selamat. Prabu Rama bersama Laksmana, Anoman, dan Trigangga kembali ke Swelogiri. Para prajurit wanara menyambut dengan gegap gempita, menyaksikan junjungannya telah kembali dengan selamat. Mentari pagi telah terbit dengan sinarnya yang cerah, secerah hati Rahwana yang tengah membayangkan bersanding dengan Sinta sang dewi pujaannya.
Sinta adalah titisan Sang Dewi Widowati yang selama ini selalu menghindar dari Rahwana. Namun kali ini tak akan ada alasan untuk menolak lagi, karena Rama dan Lesmana akan dipenggal di hadapannya. Rahwana dengan diiringkan para putra dan prajurit berjalan menuju penjara di mana Rama dan Lesmana ditawan. Betapa terkejutnya Rahwana, pintu penjara telah terbuka dan Rama serta Lesmana sudah raib dari tempatnya. Tak terkecuali Trigangga yang ditugasi menjaganya. Meledaklah kemarahan Rahwana dengan serta-merta menugaskan Bukbis menjadi senopati perang untuk menghancurkan pasukan Wanara dan menangkap Rama. Bukbis memimpin pasukan raseksa maju menghadapi pasukan Wanara. Dengan kesaktian yang diandalkannya, yaitu mata ketiganya yang dapat menyorotkan sinar laser layaknya, membuat pasukan Wanara kalang kabut. Banyak yang tewas terpanggang api sorotan mata Bukbis. Para senopati juga kewalahan menandinginya. Gunawan Wibisana memanahkan pusaka andalannya ke arah langit, dan terjadilah hujan mengguyur kobaran api yang membakar menjadi padam. Wibisana berpesan kepada Anoman supaya membawa cermin kaca untuk melawan kembali Bukbis. Anoman berhadapan lagi dengan Bukbis, dan ketika Bukbis menyorotkan mata ketiganya ke arah Anoman, Anoman segera mengambil cermin dan menghadapkan cermin ke arah Bukbis, sehingga sorot apinya membalik mengenainya hingga hangus terbakar. Bukbis tewas seketika. Pasukan Wanara bersorak gegap gempita menyambut kemenangan Anoman. Prajurit Wanara Pancawati semakin merangsek maju memasuki wilayah kota Raja Alengka.